Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab 4 Explore PIM. Nah, di sini materi yang kita pelajari SC900 di lab keempatnya itu adalah Privilege Identity Management, di mana kita akan memperdalam materi bahwa salah satu user kita akan kasih privilege-nya itu statusnya sebagai admin. Tujuan dari lab ini adalah mengetahui lagi tentang kapabilitas Microsoft Entra, kemudian kita kasih protect di governance ini untuk mengcreate salah satu user yang dijadikan sebagai admin, namanya itu Privilege Identity Management. Nah, skenario-nya ini lebih dalam kita explore tentang Privilege Identity Management atau PIM, di mana dia akan memberikan lisensi dan statusnya itu sebagai admin, dan salah satu usernya itu nanti Diego akan diberikan role-nya adalah sebagai user administrator. Waktu yang diberikan untuk lab ini adalah 45 sampai 60 menit. Pertama, kita akan login ke Entra. Oke. Kemudian di identity nanti ada user Diego Siliani, kemudian kita reset passwordnya. Oke, kita akan coba salah satu user yang kita jadikan admin. Oke, ini user, all user. Nah, kita jadikan adminnya itu siapa namanya ya? Henrita Muller. Kita reset passwordnya. Oke, kita reset, kemudian kita copy. Oke, ini user admin, passwordnya ini, emailnya adalah ini, usernya ini. Oke, passwordnya yang di atasnya. Oke, setelah kita create dia sebagai admin, maka kita masuk ke task 2, identity governance. Kita kasih role-nya itu sebagai membership-nya dari si ini, di PIM. Identity governance, kemudian PIM, kemudian kita manage access. Oke, tunggu beberapa role yang ada di sini muncul, masih loading ya. Nah, di sini, nah, user administrator misalnya di sini nih, yang aktif di sini 1, eligible 2. Oke, nah kita coba tambahin sebuah user administrator ya. Ini kita assign lagi. Oke, user administrator, kemudian namanya itu adalah apa tadi, Henrita. Nih, Henrita Muller.
kita pilih ini statusnya user administrator, kemudian kita pilih next. Nah, eligible-nya, assign eligible-nya ketika di kondisi tertentu si Henrita ini kita jadiin dia sebagai admin. Maksimum eligible durasi permanen. Nah, ini kita aktifkan, kemudian kita kasih assign. Nah, di sini sudah role membernya itu berfungsi dan dia itu sebagai admin. Oke. Kita refresh di sini dia Henrita Muller ini sudah jadi admin ya. Oke, Henrita Muller ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tas 3. Si Henrita tadi login untuk mengaktifkan bahwa dia itu sebagai admin. Oke, kita masuk ke incognito, login microsoft.com, kemudian kita copy Henrita yang kita jadiin admin, kita paste, kemudian passwordnya kita copy, kita paste. Oke, kita reset passwordnya. Nah, si Henrita ini kita udah do this reduce number time you are asked me to design. Oke. Nah, ini dia statusnya bahwa si Henrita ini dia sudah bisa sebagai admin, tapi dengan catatan dia harus buka aktifin sebagai admin dulu, admin microsoft.com. Oke, jadi ini statusnya dia masih apa namanya, masih memberikan login ke 365 gitu. It's good idea to close web browser. Oke, coba admin microsoft.com. Oke, kemudian kita masukin passwordnya. Oke, ingat a moment while is good to close. Sebentar, kita cek dulu. Ini tadi si Diego dijadiin Vim, diassign, dijadiin dia permanen, udah sampai sini. Login ke Diego. Nah, masuk ke Microsoft Entra. Oh, Entra ya. Oke. Entra. Oke.
Oke, tadi bukan masuk ke loginnya itu ya. Oke, dari sini kita akan masuk ke identity governance untuk validasi bahwa di sini dia harus kita aktifkan gitu. Di my rules. Nah, ini 11 bulan 3 338 ya. Ini kita harus aktifkan. Kita akan request, tunggu. Nah, di sini additional verifikasi required. Kita pilih continue dan dia memastikan bahwa di sini benar nggak ini si user Herita ini mau dijadikan admin. Jadi dia minta validasi lagi MFA-nya. Kita nggak usah pakai Microsoft Authenticator, kita menggunakan different method, menggunakan nomor telepon. Oke, kita pilih Indonesia, kemudian nomor handphonenya, kemudian captcha-nya GXWD. Oke, kita tunggu, masukkan kodenya. Satu 81398. Oke, kita pilih next. Kemudian next dan oke. Nah, di sini kita sudah aktifkan si user tersebut dan privilege-nya itu, role-nya itu adalah sebagai user administrator. Nah, di sini udah aktif. Oke. Please active my account. Jadi kita meminta supaya si user Henrita ini dijadiin sebagai admin. Ini durasinya 8 jam. Kemudian kita aktif. Nah, dia akan proses mulai dari step 1, validasi, kemudian aktif successful. Kita tunggu prosesnya sampai step yang ketiga. Oke. Nah, oke, your active assign have a change. Click to view your active assign. Nah, di sini user admin, di sini statusnya adalah aktif. Oke. Langkah selanjutnya adalah sini udah kita masukkan NFA, kemudian setup method, kemudian aktif. Nah, di sini kita memastikan bahwa kalau misalnya si Heritage ini udah admin, bisa nggak dia nambahin user, kemudian bisa nggak memberikan lisensi, kata dia. Oke, kita coba. Ini di user, nama usernya tadi siapa usernya? Bianca Pisani. User ini kita close dulu. Nah, kita close. Nah, baru kita ke user.
Nah, sini home user. Kemudian kita cek Bianca. Nah, di sini tidak ada Bianca, kita bisa tambahin satu user atau user yang sudah ada. Cuma user yang sudah ada ini biasanya dia udah dikasih lisensi semuanya gitu. Nih, kayak gini. Nah, kita coba nambahin satu user namanya Bianca. Bianca siapa namanya ya? Bianca Pisani. Bianca, kemudian Bianca Pisani. Oke. Kemudian ini kita biarkan aja, kemudian next. Oke. Bianca Pisani. Oke, job detailnya biarkan, lokasinya pilihnya Indonesia, kemudian kita assign, tambahkan dia ke grupnya, kita pilih salah satu, misalnya leadership ya. Oke, kemudian review and create. Oke, sudah berhasil ya, kita create satu user. Nah, si user heritage ini dia sebagai admin seharusnya udah bisa nge-create user dan dia sudah memberikan lisensi juga gitu. Tadi namanya itu yang kita create Bianca ya. Bianca. Ini kita refresh dulu. Nah, Bianca. Nah, si Bianca ini kita kasih lisensi. Nah, di sini lisensinya kosong ya. Kita kasih lisensi. Kemudian kita assign. Kita pilih lisensinya 365, kemudian kita save. Nah, sudah berhasil. Jadi statusnya si Henrietta ini sudah bisa memberikan lisensi ke si Bianca. Karena dia statusnya sebagai admin, ini udah ada lisensinya. 6666. Oke. Nah, di lab 1.4 ini PIM ini kita sebagai admin kita memberikan tadi ke Henrietta sebagai admin, kemudian dia memberikan lisensi ke si Bianca. Oke. Lab 4 sudah selesai. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.